Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya hari ini? Mari kita lanjutkan materi yang akan Ibu bahas, yaitu lanjutan dari materi matriks minggu yang lalu. Di minggu yang lalu materi matriksnya dimulai dengan pengertian matriks, lalu kesamaan matriks, transpos matriks, ya, lalu matrik-matrik khusus atau jenis matriks Ibu sudah sampaikan, dan satu lagi adalah operasi pada matriks, di mana operasi pada matriks kalian dapat materi mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Nah, sekarang untuk materi hari ini Ibu akan mengulang tentang operasi matriks, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian matrik dengan skalar, dan perkalian dua matriks. Kita mulai dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks atau lebih dapat dilakukan itu dengan syarat. Ini ada syaratnya, dua buah matrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan, atau beberapa matrik bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Apa syaratnya? Ya, mesti ingat syaratnya adalah kedua matrik tersebut atau matrik-matrik yang dijumlahkan harus mempunyai ordo yang sama. Setelah itu ingat sifat-sifatnya. Satu, komutatif, bahwa A tambah B sama dengan B tambah A, sama seperti halnya pada istilahnya sifat pada aljabar, ya, penjumlahan. Terus bersifat asosiatif, juga berlaku pada penjumlahan matriks. A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi mana dulu yang didahulukan kita jumlahkan itu sama nilainya. Terdapat sebuah matrik identitas. Ingat matrik identitas yaitu matrik identitas berordo contoh 2 kali 2, 1 0 0 1. Jadi yang mempunyai diagonal utamanya 1 dan yang lainnya 0 itu adalah matrik identitas. Lalu ada yang disebut dengan matrik O. Lalu matrik O jika dijumlahkan dengan matrik A atau matrik A ditambah dengan matrik O, atau sebaliknya O ditambah matrik A, itu akan menghasilkan matrik A. Itu pada penjumlahan, ya. Di sini langsung saja kalian ingatkan kembali buat matrik A dan B yang memenuhi kesamaan, yaitu A tambah B sama dengan 0. Carilah matrik A ditambah dengan matrik B, nanti menghasilkan matrik 0. Terus yang kedua, matrik C dan matrik D. Tentukan matrik hasil dari operasi D transpos. Ini transpos notasinya dikurangi dengan matrik C, ya. Ingat matrik transpos itu adalah baris, ini baris jadi kolom. Tadinya barisnya 3, sehingga nanti akan terjadi barisnya hanya 2, kolomnya 3, itu dibalik. Sekarang operasi penjumlahan dan pengurangan, kalau belum paham atau kita ingatkan kembali, ya. Coba lihat ini. 4 0 6 negatif 3 ditambah 8 7 negatif 3 1. Mudah kan cara menjumlahkan, tinggal jumlahkan elemen-elemen yang seletak, ya. 4 tambah 8, 0 tambah 7. Nah, hasilnya kan ini. 6 tambah negatif 3, negatif 3 tambah 1. Nah, ini untuk penjumlahan. Sekarang pengurangan. Pengurangan juga sama. 4 dikurangi 8, hasilnya negatif 4. 0 dikurangi 7, hasilnya adalah negatif 7. Terus 6 dikurangi negatif 3, hasilnya 9. Negatif 3 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 4, ya. Nah, itu pengurangan dan penjumlahan. Sekarang istilah perkalian skalar pada matriks. Skalar itu bilangan, jadi sebuah bilangan dikalikan kepada matriks. Matriksnya adalah matriks A, misalkan contoh ini. 2 kali matriks
4, 7, 6, 3. Ini matriksnya. Tinggal kalikan. 2 kali 4, 8. 2 kali 7, 14. 2 kali 6, 12. 2 kali 3 adalah 6. Mudah kan untuk perkalian skalar matriks. Dan sifatnya, perhatikan, K kali matriks A tambah atau dikurangi B, berarti KA tambah kurang KB. KJA ini sama-sama bilangan, langsung dikalikan, atau K tambah kurang J dikali matriks A, tinggal KA ditambah atau kurang JA. Oke. Nah, sekarang ini tentang perkalian pada matriks. Mungkin kalian yang masih bingung kemarin ya, bagaimana cara mengalihkan perkalian matriks tersebut. Kita coba dulu apakah kalian bisa mengalihkan ini. 2, 8, 0, 1, 5, 2, 1, negatif 1. Apakah 2 kali 5 sama dengan 10? Ini hasilnya gimana? Apakah ada yang menjawab seperti ini? Nah, kalau kalian menjawab seperti ini, ternyata jawabannya kurang tepat. Nah, sehingga hasil perkalian matriks di atas itu salah. Lalu bagaimana yang benarnya? Kita lihat sekarang animasi yang akan Ibu berikan. Nah, ini. Baris pertama 1, 0, negatif 2 nih, dikali kolom pertama, maka hasilnya ini. Baris kedua kali kolom pertama, maka hasilnya ini. Baris pertama kolom kedua, hasilnya baris pertama kolom kedua juga. Baris kedua kolom kedua, maka hasilnya juga baris kedua kolom kedua. Coba ikuti lagi ya. Itu hasilnya. Oke. Ya, cukup ya. Itu cara menyelesaikan perkalian matriks. Jadi, bagaimana menentukan hasil perkalian matriks pada pertanyaan di awal. Nah, ini. Jadi bukan 2 kali 5. Tapi tidak cukup itu. 2 kali 5 ditambah dengan 8 kali 1. Hasilnya adalah 18. 10 tambah 8. 2 kali 2 ditambah 8 kali negatif 1. Nih, 4 dikurangi 8. 0 kali 5 ditambah 1 kali 1. 0 kali 2 ditambah 1 kali negatif 1. Nah, ini hasilnya 18, negatif 4, 1, dan negatif 1. Jadi yang tadi salah yang pertama ya. Itu untuk perkalian matriks. Kita simpulkan. 2 buah matriks A M kali N dan B matriks N kali M hanya dapat dikalikan dengan syarat jumlah kolom pada matriks A sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, lihat ini kolom pada matriks A yaitu N, baris pada matriks B juga N. Ini sudah sama, maka ini bisa dikalikan. Contoh, nih A dan B ini udah sama nih. Nah, udah sama, maka akan menghasilkan matriks yang lain. Misalkan matriks yang lain A lagi di sini, M kali O. Ini barisnya, ini kolomnya. Gitu. Itu cara mengalihkan matriks. Operasi perkalian matriks AB dapat dilakukan dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris pada matriks A dengan elemen-elemen kolom pada matriks B. Maka untuk perkalian matriks kalikan baris dengan kolom. Ingat, kalikan baris dengan kolom. Sekarang sifatnya lihat. Sifat perkalian dua matriks. Yang pertama adalah asosiatif, yang kedua adalah distributif. Asosiatif itu AB kali C atau A kali BC. Distributif terhadap perkalian terhadap penjumlahan A kali B ditambah A kali C akan sama dengan ini A-nya di belakang, berarti BA tambah C kali A. Nah, di sini tidak ada sifat komutatif. Memang untuk perkalian A kali B
tidak sama dengan B kali A. Jadi tidak berlaku komutatif. Tapi di sini berlaku untuk matrik perkalian dengan matrik identitas. A kali I sama dengan AI kali A. Ya, ini matrik identitas. Matrik I itu adalah matrik identitas. Ingat, ordo 2 kali 2 matrik identitasnya adalah 1 0 0 1. Berarti pada diagonal utamanya adalah bernilai 1. Yang lainnya adalah 0. Itu adalah matrik identitas. Nah, ini soal-soal yang harus kalian kerjakan ya. Ada tadi soal tuh nomor 1, 2 ya. Seharusnya ini nomor 3, ini nomor 4. Jadi ada 4 soal nih. Ada 4 soal kalian kerjakan, yaitu di Edmodo. Nanti Ibu simpan ruang untuk penyimpanannya di Edmodo ya. Nah, karena ini materi peminatan kemarin belum ulangan, mungkin dibuat dulu ulangan setelah ini ya, siang nanti saya tentukan jam berapa. Nah, untuk sekarang saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.